Maaf Kang Bro, ya ini ada jagoan saya mau membantu. Hehehe, apa ini? Ojek. Oh ya, dimaam ya. Ya. Oke, itu ada top di sini Kang Bro. Nah, ini ada titik-titik, yang satunya ada titik 2 ya. Itu adalah tanda top yang nanti ketemu di garis sama ini Kang Bro. As tuas pedal pesnelengnya ya. Di sini juga ada garis. Nanti kita luruskan pada garis yang di sini lurus ya. Nanti kalau tidak lurus, terlalu mundur atau terlalu maju. Kalau terlalu maju nanti ketika akan pesneleng kita tambah gigi, ini akan mentok sama mangkoknya Kang Bro. Nanti kalau terlalu maju ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kang Bro. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pergantian kampas kopling ya Kang Bro. Kampas kopling di Honda Supra X100 Kang Bro. Dimana pada motor Supra X100 ini terjadi tenaganya selip Kang Bro. Tenaganya selip, angkatannya berat, dan lemot Kang Bro. Juga presnelengnya keras Kang Bro. Saat dilakukan perpindahan gigi itu keras, ceklak seperti itu Kang Bro. Meskipun sudah diganti oli baru, tetap saja mengalami keras di bagian presnelengnya. Meskipun pada setelan koplingnya itu kita setel sampai mentok, tetap saja masih keras. Begitu. Ini untuk masalah di Supra X seperti itu Kang Bro. Kita lakukan pergantian kampas kopling. Kampas koplingnya memang sudah sangat tipis dan aus Kang Bro ya. Sudah tipis sekali. Terlihat ya. Oke, nanti kita ganti satu set. Kita cek bagian lainnya Kang Bro. Ini untuk karet rongsel aman, meskipun ini kelihatannya belum juga melakukan pergantian di bagian karet kopling atau bantalan yang ada di dalamnya Kang Bro. Ini masih cukup kenceng Kang Bro. Lanjut ke bagian ganda. Mangkok ganda juga masih sangat bagus. Kelihatannya ini motor memang sangat terawat Kang Bro, karena ini memang jokinya juga piantun sepuh ya, jadi awet Kang Bro. Untuk kampas ganda kita lihat Kang Bro. Kampas ganda pun masih kelihatannya masih ori Kang Bro. Masih ori, bener-bener masih ori ini Kang Bro. Masih bagus Kang Bro. Nanti kita coba cek untuk bagian bantalannya saja Kang Bro. Tapi ini masih bagus lah. Oke Kang Bro. Seperti itu kondisi di Supra X ini ya. Cuman ini sepertinya ganti ke plat koplingnya saja. Jangan lupa Kang Bro, sebelum kita pasang untuk kampas kopling ini kita basahi oli dulu ya. Seperti biasa Kang Bro, kembali saya sampaikan ya Kang Bro. Untuk plat baja ini dua sisi kanan kirinya berbeda Kang Bro, dan yang sebelah sini tumpul dan yang sini tajam Kang Bro. Itu hampir semua motor seperti itu Kang Bro. Yang pasti yang sebelah sini tajam, sebelah sini tidak. Nah, itu kita searahkan Kang Bro. Kalau misalnya yang tajam kita hadapkan ke dalam semua. Kalau kita ke hadapan keluar, kita hadapan keluar semua Kang Bro. Jangan terbolak-balik ya Kang Bro, karena efeknya nanti di samping kampas cepet aus juga seling slip Kang Bro, seperti itu ya. Ini kita hadapan keluar semua Kang Bro untuk ini ya. Bebas terserah, yang penting satu arah Kang Bro, jangan terbolak-balik. Nah, seperti ini Kang Bro. Kalau sudah tertata semua, tinggal kita masukkan untuk, nah seperti ini Kang Bro ya.
Ini kita untuk kampas yang paling ujung paling depan kita posisikan di tengah-tengah seperti ini ya bro, mengikuti rumahnya ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang ya bro. Oke, seperti ini ya bro. Untuk di sepeda motor Honda kan bro, untuk cara pemasangan rumah kopling dan kopling gandanya itu harus secara bersamaan kan bro ya, seperti ini. Karena kalau satu-satu tidak bisa kan bro, itu di Honda kebanyakan seperti itu ya, di Supra, Grand, Supra 125 itu seperti ini kan bro. Yeay. Juga penting harus diperhatikan Kang Bro, posisi ini ya, rumah dudukan per sama baut penutupnya ini harus benar-benar netral Kang Bro. Nah, ini ada gerak maju mundurnya harus normal. Nanti kalau ini nyangkut atau tidak bisa gerak, itu berarti coakan atau nok yang di dalamnya sini belum pas, belum masuk Kang Bro ya. Nanti kalau tidak dibenerin, ini bisa menjadi masalah, yaitu tidak bisa prei atau tidak bisa setutnya tidak main kan ya, tidak berfungsi. Nah, ini harus netral seperti ini. Nah, kalau sudah netral seperti ini baru kita pasang mur penguncinya Kang Bro ya. Jangan lupa ini harus dicek sebelum kita kunci. Oke, sekarang langsung saja kita pasang per koplingnya Kang Bro. Untuk di Supra 100 ini cukup lumayan mudah Kang Bro untuk pemasangan pernya ya, karena pernya pendek. Beda untuk Supra Fit, Supra 125 itu sedikit agak susah karena pernya panjang dan keras Kang Bro. Untuk di Supra ini cukup mudah karena pernya pendek. Tinggal saja langsung kita pasang saja Kang Bro. Nah, itu pas ya. Kalau di Supra Fit biasanya agak susah kita untuk memasukkan penutup pernya ini Kang Bro. Jangan lupa setelah dikencangkan bautnya kita tata kembali untuk posisi pirnya Kang Bro ya. Tekanannya supaya merata Kang Bro. Oke, kita tata dulu Kang Bro. Dengan menggunakan obeng seperti ini Kang Bro. Kita posisikan di tengah-tengah semua ya. Kurang lebih seperti ini Kang Bro posisi pirnya ya. Kita tata serapi mungkin untuk posisi pir kopling ya. Tujuannya supaya tekanan pada platnya itu sempurna dan merata. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses pemasangan di kopling gandanya sebelum. Oke Kang Bro, ini untuk kapas ganda tidak saya ganti. Cuma saya ganti ini Kang Bro, saya ganti karet bantalannya ini ya, karena ini sudah sangat keras, jadi kita ganti. Untuk kampasnya kita menggunakan kampas bawaannya ya, tidak kita ganti. Oke, langsung saja kita pasang ya Kang Bro.
Ini untuk filter oli di bagian sini juga harus benar-benar bersih ya Kang Bro. Benar-benar bersih karena di area sini itu berfungsi untuk saringan oli atau filter oli yang disuplai masuk ke dalam ruang crankcase Kang Bro. Nanti melalui ini ya, lubang ini masuk ke blok kopling, lalu masuk ke bagian sini Kang Bro. Nah ini adalah jalur oli untuk pelumasan di area crankcase ini. Makanya di sini harus diusahakan benar-benar bersih karena ini area sini adalah filter oli Kang Bro. Oke. Maaf Kang Bro, ya ini ada jagoan saya mau membantu. Hehehe, apa ini? Ojek. Oh ya, dimaam ya. Ya. Oke. Maaf Kang Bro, ada jagoannya mau mengasih ojek. Oke Kang Bro, seperti itu ya. Ini di area filter oli harus bersih. Sekarang kita tutup. Oke Kang Bro, sekarang kita lanjut ke pemasangan bagian apa ini namanya, setut ya, atau setut atau drag couplingnya. Di sini ada topnya ya untuk di Honda Grand Supra. Itu ada top di sini Kang Bro. Nah, ini ada titik-titik, yang satunya ada titik 2 ya. Itu adalah tanda top yang nanti ketemu di garis sama ini Kang Bro. As tuas pedal pesnelengnya ya. Di sini juga ada garis. Nanti kita luruskan pada garis yang di sini Kang Bro. Nah, ini ada garis ya. Jadi kita luruskan. Untuk ini kita luruskan ke garisnya Kang Bro. Oke, seperti itu Kang Bro. Lurus ya. Nanti kalau tidak lurus, terlalu mundur atau terlalu maju. Kalau terlalu maju nanti ketika akan pesnel kita tambah gigi, ini akan mentok sama mangkoknya Kang Bro. Nanti kalau terlalu maju ya. Seperti itu. Jadi benar-benar harus tepat pada garis yang ada di as pesnelnya ini Kang Bro. Oke, lanjut langsung saja kita tutup, lalu kita coba Kang Bro ya. Oke Kang Bro, ini untuk proses pergantian kampas kopling di Honda Supra sudah selesai ya. Ini tinggal pemasangan as selah, pedal selah, juga pesneleng apa itu plus step ya, sudah selesai nanti. Dan ini kopling juga sudah saya setel Kang Bro. Dan untuk penyetelan di kopling ini, untuk caranya mudah Kang Bro ya. Tinggal ini kita kendorkan untuk mur pengunci, lalu kita putar. Ini baut penyetel ya. Misalnya untuk kopling terlalu jauh atau terlalu spelengnya terlalu banyak, tinggal kita putar ke kiri Kang Bro ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kopling terlalu cetek ya, tinggal kita putar lagi ke arah kanan. Tinggal kita sesuaikan selera masing-masing Kang Bro ya. Nanti kalau terlalu rapet atau terlalu cetek, biasanya akan sedikit selip. Jadi untuk normalnya ya harus kita kasih sepeleng ya Kang Bro ya. Harus kita kasih jarak meskipun berapa mili ya. Jangan terlalu cetek. Seperti itu Kang Bro. Oke, ini untuk pergantian kampas kopling di Honda Supra yang mengalami presneleng atos atau keras saat dioper sudah selesai dan sudah enak, sudah empuk Kang Bro ya. Seperti itu prosesnya Kang Bro. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya.
Sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.